Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aldi Farino Rohman dengan NPM 221410 dari Fakultas Hukum Universitas Pansunan. Saya izin menerangkan tentang dua pengadilan satu tragedi menimbang keadilan Timur Timur pada tahun 1999. Saya berharap Anda dapat menyaksikannya dengan baik dan lancar. Nah, kita mulai saja pada pendahuluan cerita awal mulanya. Tragedi pelanggaran hak asasi manusia di Timur Timur tahun 1999 merupakan salah satu peristiwa paling serius dalam sejarah hubungan Indonesia dan Timur Timur. Setelah referendum yang diselenggarakan oleh United Nations Mission in East Timor, UNAMED, pada tanggal 30 Agustus 1999, sebanyak 78,5% warga Timur Timur memilih merdeka dari Indonesia. Namun, hasil referendum tersebut memicu kekerasan besar-besaran yang dilakukan oleh milisi pro-integrasi dengan dukungan elemen militer Indonesia. Ribuan orang tewas, puluhan ribu rumah terbakar, dan lebih dari 250 orang mengungsi ke Timur Barat. Sebagai respon, Dewan Keamanan PBB membentuk United Nations Transitional Administration in East Timor, United, melalui Resolusi 1272 tahun 1999 untuk memulihkan keamanan dan membentuk sistem peradilan sementara di Timur Timur. Di bawah UNAID dibentuk Serious Crimes United atau SCU dan Special Panel for Serious Crime SPC guna mengadili pelaku pelanggaran HAM berat. Sementara itu, pemerintah Indonesia membentuk pengadilan HAM ad hoc di Jakarta berdasarkan Kepres nomor 53 tahun 2001 dan nomor 96 tahun 2001 yang bertugas mengadili kejahatan di beberapa wilayah seperti Dili, Lukitsa, dan Suai. Nah, kita lanjut saja. Namun, pelaksanaan pengadilan HAM agung ini menuai kritik luas. Banyak terdakwa dibebaskan, proses peradilan dinilai tidak independen, dan yurisdiksi pengadilan terlalu sempit. Human Rights Watch tahun 2002 menilai pengadilan tersebut secara sistematis gagal menegakkan keadilan bagi korban. Sementara Amnesty International tahun 2003 menyatakan bahwa upaya Indonesia tersebut lebih bersifat politis daripada yudisial. Sebaliknya, di Timur Timur dibentuk sendiri Commission for Restitution, Truth and Reconciliation (CAVR) yang berorientasi pada keadilan restoratif dan rekonsiliasi sosial. CAVR menegaskan bahwa kekerasan 1999 merupakan bagian dari pola pelanggaran HAM sistematik sejak 1975. Dengan demikian, kasus Timur Timur menjadi studi penting untuk memahami hubungan antara mekanisme hukum nasional dan internasional, khususnya dalam konteks prinsip Accession National Remedies of Compatibility dalam hukum internasional. Pembentukan dua pengadilan. Pengadilan HAM ad hoc Indonesia dibentuk oleh Presiden Republik Indonesia berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang didirikan pada tahun 2000 di Jakarta. Fokus wilayah Dili, Lukisya, dan Suai, 3 lokasi yang menjadi kekerasan utama, mengadili perwira TNI, pejabat sipil, dan anggota militer pro-integrasi. Lalu tujuannya adalah menunjukkan tanggung jawab Indonesia menegakkan hukum HAM secara nasional, domestic accountability. Masih di pembentukan dua pengadilan di Indonesia. Yang kedua ada Serious Crime Unit SCU dalam kurung PBB yang khusus untuk menangani wilayah Timur Timur, dibentuk oleh United Nations Transitional Administration in East Timor, UNITAID, berdasarkan mandat Dewan Keamanan PBB. Bertugas menyelidiki dan menuntut pelaku pelanggaran HAM berat di seluruh wilayah Timur Timur. SCU bekerja sama dengan Pengadilan Distrik Dili, Special Panel of Serious Crime. Tujuannya menjamin keadilan internasional jika sistem nasional itu tidak efektif. Lalu dilanjut ke perbedaan utama. Aspek Pengadilan HAM ad hoc Indonesia, SCU United PBB,
Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, Mandat Dewan Keamanan PBB. Lalu, wilayah terbatas Dili, Lucrece, Sueya, seluruh Timor Timur. Lalu, kementerian dipengaruhi politik nasional, independen, atau internasional. Lalu, ada hasil majoritas terdakwa bebas banyak vonis bersalah. Lalu, persepsi global gagal menegakkan keadilan lebih kredibel dan tegas. Lalu, ada exception of national remedy. Pengertiannya yaitu prinsip dalam hukum internasional yang berarti semua upaya hukum di tingkat nasional harus ditempuh lebih dahulu sebelum membawa kasus ke forum internasional. Yang menandakan pengadilan ini dapat ditempuh ke jenjang lebih tinggi ketika sudah dilakukan pengadilan nasional sendiri, yang tujuannya memberi kesempatan negara menegakkan keadilan sendiri, mencegah intervensi nasional yang prematur, menjamin kedaulatan hukum nasional yang tetap dihormati. Dasar hukumnya ada dalam pasal 41 Piagam PBB dan pasal 17 Statute Roma tahun 1998 tentang Complementary Principle. Ketidakefektifan pengadilan HAM ad hoc di Indonesia. Komunitas internasional menilai pengadilan HAM ad hoc di Indonesia tidak efektif karena prosesnya gagal memenuhi standar keadilan nasional. Pertama, yurisdiksi pengadilan sangat terbatas hanya pada beberapa wilayah dan periode waktu tertentu. Kedua, penegakan hukum tidak independen di mana banyak pelaku militer berpangkat tinggi dibebaskan tanpa pertanggungjawaban yang jelas. Ketiga, proses penyelidikan dan pelindungan saksi lemah, serta tidak ada upaya serius untuk mengintegrasi tersangka dari Indonesia. 3. Human Rights Watch 2002 dan ITCJ 2006 menilai bahwa pengadilan tersebut lebih berfungsi sebagai formalitas politik daripada sarana keadilan yang nyata. Karena itu, komunitas internasional menganggap mekanisme nasional Indonesia tidak mampu memberikan keadilan bagi korban dan gagal menegakkan akuntabilitas pelaku utama. Lalu selanjutnya ada prinsip Clementar dalam kasus Timor Timur 1999. Prinsip Clementar menjelaskan bahwa pengadilan nasional memiliki prioritas utama untuk menegakkan keadilan. Sementara mekanisme internasional berfungsi untuk melengkapi apabila negara tidak mau dan tidak mampu melaksanakan penegakan hukum yang efektif. Dalam kasus Timur Timur, pengadilan HAM ad hoc Indonesia seharusnya menjadi instrumen utama, namun karena terbukti lemah dan tidak independen, maka SCU dan Special Panel di bawah UNAID dibentuk untuk mengisi kekosongan keadilan. Mekanisme ini mencerminkan penerapan prinsip Clementar di mana sistem internasional berperan sebagai pelengkap subsidiari ketika mekanisme nasional gagal memberikan akuntabilitas. Dengan demikian, hubungan antara pengadilan Indonesia dan SCU UNAID bersifat komplementer, tetapi dalam praktiknya tidak berjalan optimal karena kurangnya kerjasama dan tumpang tindih yurisdiksi antara kedua sistem tersebut. Prinsip Clementar ini berasal dari pasal 17 Statute Roma 1998 yang menjadi dasar yurisdiksi perlengkap Clementar di Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. ICC hanya akan turun tangan jika suatu negara tidak mau atau unwilling atau tidak mampu inability melaksanakan penegakan hukum yang sebenarnya. Nah, tentunya ada perbedaan willing dan inability dalam proses complementary. Unwilling yaitu ketidakmampuan menunjukkan bahwa negara memiliki kemampuan hukum dan institusional tetapi tidak memiliki kemauan politik untuk menuntut pelaku secara sungguh-sungguh. Yang ini dapat dilihat dari satu, adanya pelindungan politik terhadap pelaku terutama aparat militer atau pejabat tinggi. Lalu dua, ada proses hukum yang direkayasa, misalnya putusan bebas, massal, atau penyelidikan yang tidak serius. Lalu tiga, ada tujuan pengadilan. Tujuan pengadilan hanya untuk formalitas politik atau menghindari tekanan internasional. Dalam kasus Timor Timur, Indonesia dianggap unwilling karena banyak pelaku berpangkat tinggi dibebaskan dan pengadilan dipandang lebih melindungi institusi militer. Lalu ada instability atau ketidakmampuan mengacu pada ketidakmampuan nyata negara secara hukum, kelembagaan, atau teknis untuk melaksanakan peradilan yang efektif. Meskipun ada kemauan, ciri-cirinya meliputi sistem peradilan yang lemah dan tidak independen.
lalu ada berada di bawah tekanan politik, lalu ada kurangnya sumber daya, perlindungan saksi, dan atau mekanisme investigasi yang memadai. Situasi negara yang tidak stabil secara politik atau keamanan, dalam kasus Timor Timur, Indonesia juga menunjukkan inability karena lembaga peradilannya tidak mampu menjamin keadilan dan perlindungan saksi efektif. Unwillingness berakar pada kurangnya niat politik, sedangkan inability berasal dari ketidakmampuan struktural atau kelemahan sistem hukum nasional. Keduanya menjadi dasar bagi intervensi internasional atau penerapan prinsip komplementari di mana pengadilan internasional dapat mengambil alih bila negara gagal memenuhi kewajibannya. Mekanisme rekonsiliasi CAVR atau Commission for Reformation, Truth and Reconciliation in East Timor. Komisi ini dibentuk oleh UNTAD melalui Regulation Nomor 2001/10 pada tanggal 13 Juli 2001 sebagai mekanisme keadilan transisional untuk menangani pelanggaran HAM selama masa pendudukan Indonesia dari tahun 1975 hingga 1999. CACVR tujuan untuk mengungkap kebenaran, memulihkan hubungan sosial, dan memperkuat rekonsiliasi nasional, berbeda dari pendekatan restributif atau penghukuman yang diambil oleh pengadilan. Tugas dan tujuan utamanya adalah mengungkap kebenaran truth-seeking tentang pelanggaran HAM berat dan pelanggaran sosial politik sejak 1975. Lalu ada memfasilitasi penerimaan kembali dan rekonsiliasi komunitas bagi pelaku pelanggaran ringan atau melalui proses pengakuan permintaan maaf. Lalu ada merekomendasikan kebijakan reparasi, reformasi kelembagaan, dan langkah pencegahan kekerasan di masa depan. Mekanisme ini menjalankan bagi pelaku pelanggaran ringan seperti perusakan harta, penjarahan, atau penganiayaan ringan. Mekanismenya meliputi pengakuan sukarela dari pelaku atas perbuatannya di hadapan panel lokal dan masyarakat. 2. Ada mediasi kesepakatan rekonsiliasi. 3. Ada pengesahan keputusan oleh pengadilan distrik. CRP berlandaskan nilai keadilan restoratif di mana penegakan diberikan pada pemulihan hubungan sosial dan moral, bukan sekadar penghukuman. Nah, dari seluruh yang tadi saya jelaskan, di presentasi ini dapat kita simpulkan bahwa pembentukan pengadilan HAM ad hoc Indonesia dalam kasus Timur Timur belum memenuhi prinsip exhaustion of national remedy karena prosesnya tidak independen dan tidak efektif dan syarat akan kepentingan politik. Kondisi tersebut menunjukkan unwillingness, ketidakmauan, dan inability, ketidakmampuan negara dalam menegakkan keadilan bagi korban pelanggaran HAM yang berat. Oleh karena itu, mekanisme internasional seperti SCU atau UNAID dan rekonsiliasi lokal CAVR menjadi pelengkap complementary mechanism untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan rekonsiliasi nasional pasca tragedi Timor Timur pada tahun 1999. Tidak terasa sudah di akhir ujung presentasi. Saya meminta maaf bila ada kata atau perlakuan yang kurang mengenakan daripada pemirsa, khususnya Ibu Hesti Septianita. Dengan demikian saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian dari pemirsa semua yang menyaksikan presentasi saya yang serba kurang ini.